Halo, selamat sore semuanya. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa kembali berbagi dengan Anda semua, khususnya mahasiswa-mahasiswa saya Fakultas Psikologi, baik yang ada di Jakarta maupun di Semarang. Pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang sekilas psikologi kepolisian. Ya, di Semarang, bukan di Semarang, di Indonesia, psikologi kepolisian adalah merupakan ilmu yang tergolong baru. Ya, di Indonesia psikologi kepolisian merupakan ilmu yang tergolong baru. Lain dengan yang di Amerika dan di benua Eropa sana, psikologi kepolisian sudah berkembang sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, di Indonesia bisa dikatakan ilmu baru. Kenapa demikian? Banyak orang berpendapat, tapi pendapat-pendapat tersebut belum dituangkan dalam sebuah buku. Dalam jurnal-jurnal juga belum banyak yang membahas tentang psikologi kepolisian. Bersyukur Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara Jakarta Raya merupakan universitas yang mempunyai kompetensi untuk memberikan perkuliahan di bidang psikologi kepolisian. Nah, membahas tentang psikologi kepolisian, ini adalah buku yang saya tulis, ya, buku psikologi kepolisian. Menurut senior saya, Profesor Sarlito Wirawan Sarwo almarhum, yang hadir dan memberikan masukan-masukan tentang buku ini dalam sebuah bedah buku di Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Beliau menyatakan bahwa ini adalah buku yang pertama di Indonesia dan satu-satunya buku yang terbit pada tahun 2016. Saya sangat senang tentunya kalau di tahun-tahun berikutnya sampai dengan saat ini sudah ada buku-buku baru, sehingga menambah khasanah psikologi kepolisian menjadi lebih kuat, dan teori-teori yang ditunggu-tunggu oleh anggota kepolisian khususnya dan juga para mahasiswa yang mahasiswa yang ingin mempelajari lebih detail tentang psikologi kepolisian, mendapatkan ilmu-ilmu baru dengan tokoh-tokoh baru yang ada di Indonesia. Jadi buku ini sudah terbit tahun 2016, tetapi memang masih terbatas, sehingga saya bersama rekan yang membantu akan segera menerbitkan untuk edisi cetak ulangnya, sehingga otomatis dilakukan juga revisi-revisi atas kekurang sempurnaannya berdasarkan masukan-masukan pada waktu bedah buku yang menghadirkan Prof. Sarlito Wirawan Sarwo. Oke, selanjutnya saya mau berbagi tentang sekilas psikologi kepolisian, terutama yang ada di Universitas Bayangkara Jakarta Raya, di mana kebijakan yang diambil oleh pimpinan fakultas waktu itu memutuskan membagi bahasan psikologi kepolisian menjadi 4, yaitu psikologi kepolisian 1 yang membahas tentang organisasi kepolisian, psikologi kepolisian 2 membahas tentang psikologi kriminalitas, psikologi kepolisian 3 membahas tentang psikologi forensik, dan psikologi kepolisian 4 membahas tentang sumber daya manusia Polri. Nah, bahasan saat ini adalah bahasan yang saya bagikan untuk mahasiswa-mahasiswa saya yang berencana mengikuti ujian akhir semester atau UAS. Jadi hanya sekilas merupakan ringkasan tentang psikologi kepolisian yang sebetulnya sudah saya berikan pada waktu kuliah sekitar 3 bulan atau setengah semester di akhir semester genap ini. Jadi sebelumnya sudah dibahas tentang sejarah psikologi kepolisian, kemudian yang kedua ruang lingkup, definisi dan sebagainya. Pada bahasan ini sekilas saya akan berikan tentang peran psikologi di kepolisian, kemudian pemahaman dan kesadaran diri sebagai seorang anggota Polri, polisi yang berkarakter itu yang bagaimana juga kita bahas, kemudian tentang teori sikap yang mana sikap-sikap ini akan menentukan tugas-tugas polisi di lapangan. Kemudian juga dibahas tentang polisi yang berkepribadian dan berkarakter. Sebetulnya semua sudah ada di sini, ya, sudah saya kupas di sini. Namun demikian, karena ini mendekati ujian akhir semester, saya berikan sedikit ringkasannya. Jadi
Yang sebagai awal perlu saya katakan bahwa seorang anggota kepolisian itu harus mempunyai pemahaman dan kesadaran diri yang baik. Itu intinya. Selain itu, anggota kepolisian juga harus mempunyai karakter dan juga kepribadian yang baik pula. Dengan modal karakter dan kepribadian yang baik, anggota kepolisian yang harus menghadapi berbagai karakter manusia di lapangan sehingga tidak canggung mengambil keputusan. Itu yang penting. Kemudian karena anggota kepolisian merupakan abdi masyarakat, abdi negara yang harus memberikan pengayuman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sikap yang ditunjukkan di lapangan sebisa mungkin bisa menjadi suri tauladan untuk masyarakat. Apabila sebagian masyarakat kita melakukan kesalahan, maka anggota kepolisian mempunyai tugas membuat sebagian masyarakat kita tersebut sebisa mungkin berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, oleh karena anggota kepolisian dituntut mempunyai pemahaman dan kesadaran diri yang bisa dijadikan suri tauladan di masyarakat, misalnya selalu senyum, sapa, salam, sopan dan santun misalnya, itu yang harus dikedepankan. Maka hal itulah yang membuat masyarakat menjadi segan berhubungan dengan kepolisian, anggota kepolisian, terutama yang ada di lapangan. Nah, dengan mengedepankan senyum sapa, salam, sopan dan santun tersebut, maka diharapkan anggota tidak canggung berurusan dan melakukan pelayanan di masyarakat. Nah, beberapa waktu yang lalu Polri sempat mempunyai akun yang cukup bagus. Kalau dalam singkatannya disebut promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Hendaknya menjadi acuan dalam melaksanakan tugas oleh anggota kepolisian sebagai abdi negara. Hal ini seharusnya juga didukung oleh sikap yang baik dari seorang anggota kepolisian sehingga bisa dijadikan suri tauladan. Oleh karena itu, pembahasan tentang sekilas psikologi kepolisian juga saya memberikan beberapa poin, ada kurang lebih 10 poin yang perlu dibahas lebih lanjut, sehingga kawan-kawan bisa mempelajari di buku ini, atau dengan kembali ke masa-masa kuliah saya bisa dilihat lagi catatan-catatan yang pernah saya berikan. Nah, uraiannya adalah bagaimana pemahaman diri yang baik yang harus dimiliki anggota kepolisian. Itu yang pertama. Jadi seorang anggota kepolisian harus mempunyai pemahaman diri yang baik. Nah, pemahaman diri yang baik itu yang bagaimana? Kawan-kawan harus kupas lagi. Seorang anggota kepolisian selain mempunyai pemahaman diri yang baik, seperti telah diuraikan di depan di atas tadi sudah saya katakan, juga harus mempunyai kesadaran diri. Punya kesadaran diri yang baik. Kenapa? Itu perlu Anda jabarkan, uraikan. Jadi berikanlah contoh-contoh bagaimana sih anggota di lapangan mempunyai pemahaman diri yang baik, gitu. Yang berikutnya, yang nomor 3, berikanlah gambaran menurut pengetahuan saudara tentang polisi yang berkarakter. Nah, polisi yang berkarakter gimana sih? Itu dalam buku saya sudah dikupas dan kuliah kita juga sudah kita bahas. Nah, tugas adalah mengembangkan apa yang sudah saya berikan. Nah, yang berikutnya, kawan-kawan juga harus mempelajari, ya, bagaimana sih pembentukan karakter yang benar itu. Tahapan-tahapannya bagaimana sih karakter itu? Tidak hanya di kepolisian, karakter masyarakat kita, karakter individu kita dalam hal berhubungan dengan masyarakat misalnya. Itu harus Anda kupas lagi, harus Anda pelajari lagi untuk kawan-kawan yang berkompetensi dan yang sedang serius mempelajari psikologi kepolisian. Nah, tidak juga lupa bahwa anggota kepolisian yang diterjunkan di lapangan itu harus mempunyai kepribadian yang baik. Gimana sih kepribadian yang baik? Kawan-kawan udah paham banget, sudah saya berikan. Jadi tinggal mengolah aja bagaimana kata-kata yang bagus dari kalimat yang bagus begitu dan enak dibaca misalnya. Kemudian polisi yang berkepribadian introvert itu yang bagaimana? Polisi kepribadian ekstrovert itu yang bagaimana?
Kalau polisi yang kepribadian introvert itu sebaiknya ditempatkan di mana? Kepolisian kepribadian ekstrovert itu harus ditempatkan di mana? Apa resikonya gitu? Kalau misalnya anggota kepolisian introvert ditempatkan di lapangan, itu dampaknya bagaimana? Sebaliknya kalau polisi yang berkepribadian ekstrovert ditempatkan di dalam atau di kantor misalnya, itu dampaknya bagaimana? Itu Anda kupas ya. Anda kupas itu untuk memberikan pemahaman kita, mempertebal pemahaman kita, mempertebal keyakinan kita akan strategi sumber daya manusia yang baik di kepolisian. Satu contoh, seorang anggota kepolisian yang mempunyai kepribadian introvert tetapi ditempatkan di lapangan dan harus menghadapi unjuk rasa misalnya, ada hal-hal yang baru yang dikhawatirkan akan terjadi karena mereka biasanya tidak kuat akan tekanan. Ini yang perlu dipahami. Almarhum Jenderal Polisi Purnawarman Hugeng beberapa waktu sebelum beliau wafat memberikan petuah pada polisi kita, baik menjadi orang yang penting, tetapi lebih penting menjadi orang yang baik. Nah, Anda perlu memberikan argumentasi. Bagaimana sih polisi yang baik? Gitu. Pentingkah menjadi orang penting atau pentingkah menjadi orang baik? Atau sebaliknya? Itu Anda perlu kupas. Dan selanjutnya, kalau kita bicara tentang teori, Alport mengatakan bahwa sikap merupakan kesiapan mental, yaitu suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang bersama dengan pengalaman individu masing-masing, mengarahkan dan menentukan respons terhadap berbagai objek dan situasi. Nah, tugas saudara, bagaimana saudara mempresentasikan bagaimanakah yang patut diteladani dalam diri seorang anggota polisi. Berikan contoh-contoh yang nyata di lapangan. Itu beberapa hal yang memperkuat pemahaman Anda tentang psikologi kepolisian. Apa yang saya katakan tadi lah acuan dan teorinya. Sehingga dengan berdasarkan acuan dan teori-teori yang saya berikan tadi, Anda bisa memahami dengan menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Itu yang saya berikan sekilas tentang psikologi kepolisian. Saya akan bahas untuk yang berikutnya beberapa waktu kemudian secara menyeluruh, baik psikologi kepolisian 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan, dan akan selalu saya bagi ke Anda semua. Oke? Selamat memahami apa itu psikologi kepolisian. Terima kasih.